Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik pada tema 5 subtema 2 pembelajaran kelima. Materi belajar kita hari ini adalah yang pertama interaksi antar makhluk hidup, yang kedua artikel, dan yang ketiga fungsi musik pada tarian. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponennya dalam jumlah yang berimbang. Komponen ekosistem mencakup faktor abiotik dan biotik. Di antara komponen-komponen ekosistem yang terjadi interaksi saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi sumber penghidupannya. Kehidupan suatu organisme tidak bisa sendiri-sendiri, tapi bergantung kepada organisme lainnya, baik untuk kepentingan sumber-sumber makanan, perkembangbiakan, maupun sebagai habitat atau tempat tinggal. Untuk mendapatkan sumber-sumber penghidupan tersebut, terjadilah interaksi antara makhluk hidup pada lingkungannya. Simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama dan membentuk hubungan yang khas. Menurut jenisnya, simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Contohnya adalah pada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu membutuhkan madu atau nektar, sementara bunga dibantu untuk penyerbukannya. Contoh lainnya adalah lalat dan bunga rafflesia. Lalat diuntungkan dengan adanya tempat untuk mencari makan, sedangkan bunga rafflesia diuntungkan oleh lalat dalam membantu proses penyerbukan. Contoh yang lain adalah kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu-kutu pada kerbau, sementara kerbau diuntungkan karena tubuhnya bersih dari kutu. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh yang pertama adalah ikan hiu dan ikan remora. Ada yang mengatakan bahwa ikan remora merupakan sahabat ikan hiu. Tidak dapat dipungkiri karena kedua hewan ini mempunyai hubungan yang unik. Ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, sementara ikan remora mendapat keuntungan karena ia mendapat perlindungan dan mendapatkan makanan dari tubuh ikan hiu. Contoh yang lain adalah anggrek dan inangnya. Bunga anggrek diuntungkan karena mendapatkan sinar matahari, air, dan zat-zat hara, sementara inangnya juga tidak dirugikan dengan hadirnya pohon anggrek. Simbiosis parasitisme.
Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda. Salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan yang lainnya justru mendapatkan kerugian dari hubungan tersebut. Contoh yang pertama adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Dalam kondisi ini, nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa menghisap darah manusia, sementara manusia merasa dirugikan. Contoh yang kedua adalah kutu pada rambut manusia. Dalam kondisi ini, kutu mendapatkan makanan dari menghisap darah pada rambut atau darah manusia. Contoh berikutnya adalah cacing, dalan, dan inangnya. Cacing mendapatkan makanan dari tubuh atau inangnya. Sementara inangnya merasa dirugikan karena sudah dihisap sari-sari makanannya. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak semua hubungan makhluk hidup dapat saling menguntungkan. Semuanya tergantung dari sifat dan karakter dari makhluk hidup tersebut. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pengertian dari artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sekarang silakan simak contoh dari artikel berikut ini. Silakan dibaca baik-baik ya. Fungsi musik dalam seni tari adalah agar pesona tarian beserta keindahannya semakin terpancar. Fungsi musik dalam tarian yang pertama adalah sebagai penyalur rangsangan dalam rangka mempengaruhi indera dan membangkitkan perasaan tertentu. Yang kedua, mendeskripsikan suasana dalam tarian. Musik bertugas memberikan gambaran suasana dan ilustrasi keadaan yang ada pada tarian tertentu. Yang ketiga, sebagai pengatur gerak tari. Tempo gerakan pada tarian diatur oleh musik pengiringnya. Yang keempat adalah membangkitkan emosi penonton. Yang kelima adalah mengontrol ritme gerak. Gerakan pada tarian diatur oleh iringan musik yang menemani setiap gerakan. Dan yang terakhir adalah sebagai pembuka atau penutup sebuah penampilan tari. Baiklah, untuk tugas hari ini silakan mengerjakan halaman 117 dan halaman 122. Silakan dikumpulkan di Google Classroom atau WhatsApp grup masing-masing. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.